Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Dan saya juga berterima kasih karena Bapak Ibu terus dengan setia mengikuti setiap tayangan video singkat firman Tuhan yang saya beritakan melalui channel ini. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, yang memelihara kami. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami punya kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman. Tuhan tolong kami, berikan hikmat, tuntunan, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada saudara. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan ketika saudara dalam kondisi terdesak dan terjepit? Apa yang akan kita perbuat ketika kita mengalami kondisi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya? Apakah kita akan lari dari Tuhan? Ataukah kita akan lari kepada Tuhan? Kita akan lari kepada manusia? Ataukah kita akan lari kepada orang-orang yang dikatakan dalam tanda kutip orang pinter? Dukun mungkin? Ya, peramal? Atau lain sebagainya. Saudara, ketika kita di dalam kondisi terjepit, kondisi terpuruk, apa yang akan kita perbuat? Pemazmur mengajarkan banyak hal bagaimana cara kita menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Salah satunya adalah di dalam Mazmur 130. Mazmur 130 ayat 1 dan 2 mengajarkan satu hal, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam kondisi terjepit. Mari kita membaca Mazmur 130 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, "Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku." Saudara, satu hal yang pemazmur teladankan kepada kita pada saat kita di dalam kondisi terpuruk, terjepit, apa yang pemazmur lakukan? Yaitu berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Pemazmur mengatakan di dalam ayat yang pertama, dari jurang yang dalam. Saudara, dia melukiskan dan menggambarkan kondisi yang dia alami saat itu seperti dia ada di dalam jurang yang dalam sekali. Jurang yang gelap. Seolah-olah pemazmur, disitulah dia berada. Dia menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Jurang. Gelap semuanya. Tetapi saudara, pada saat dia ada di dalam jurang yang dalam itu, dia berseru kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan, dengarkanlah seruanku, dengarkanlah teriakku, dengarkanlah doaku. Dia juga berkata, biarlah telingamu ya Tuhan menaruh perhatian kepada permohonanku. Saudara, di saat saudara dan saya ada di dalam kondisi terjepit, terpuruk, roda kehidupan ada di bawah, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita kemudian akan merenungi nasib kita, kemudian kita berkata, oh Tuhan, aku udah menyerah? Ataukah kita akan datang kepada manusia, kepada dukun, kepada peramal dan lain sebagainya? Ataukah kita akan datang kepada Tuhan yang memberikan hidup kepada kita? Atau kita datang kepada Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, atas hidup kita? Saudara dikasih oleh Tuhan,
pada saat kita terjepit, pada saat kita terpuruk, satu hal yang harus kita lakukan: berdoa dengan sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Tidak ada hal lain. Jangan sekali-kali kita datang kepada yang dikatakan orang pintar. Jangan kita datang kepada orang-orang, pada kuasa-kuasa gelap meminta pertolongan kepada mereka. Tidak. Seharusnya kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Dengan berdoa kita bisa menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Dengan berdoa kita bahkan bisa bersafaat dengan orang lain. Dengan berdoa kita bisa menyampaikan isi hati kita. Bahkan dengan berdoa dan membaca firman, kita bisa mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita. Saya pernah membaca sebuah tulisan renungan. Banyak hal yang tidak bisa diselesaikan di meja perundingan, tapi bisa diselesaikan dengan doa. Tidak ada hal yang harus kita lakukan selain daripada doa dan doa. Kalau hari ini saudara berkata, itu teori, saya belum pernah merasakan itu. Saya mau katakan hari ini kepada saudara, kalau engkau mau merasakan bagaimana kuasa doa itu, mulailah hari ini Anda berdoa. Saya percaya ketika saudara berdoa sungguh-sungguh, maka kesulitan yang sebesar apapun dalam kehidupan saudara, saudara akan temukan jalan keluarnya. Karena di dalam Yesus ada jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena pagi hari ini Tuhan mengajarkan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kami, yang sering kali kami lupakan. Pada saat kami terjepit, terdesak, pada saat kami menghadapi satu kondisi yang seolah-olah mau menenggelamkan kami, pada saat kami ada di dalam jurang yang dalam, seringkali kami lupa satu hal, yaitu berdoa. Tetapi pagi ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan ingatkan kami, supaya kami tetap berdoa dan berdoa. Karena kami percaya, ketika kami berdoa, Tuhan akan bekerja di dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Dalam pergumulan apapun, kondisi apapun, kami tetap bisa berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan. Dan Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap hal yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.